Di tanah Jawa yang masih tertutup hutan rimbun dan pegunungan purba, seorang pemuda lahir tanpa nama besar. Ia adalah Ken Arok. Dibesarkan di antara para pencuri dan pengembara, Arok bukan sekadar berandalan biasa. Di matanya terpancar api ambisi yang tak pernah padam. Ia adalah bayangan di kegelapan hutan Tumapel, gesit bagaikan macan dan cerdik bagaikan kancil. Baginya, dunia adalah tempat bagi mereka yang berani mengambil apa yang mereka inginkan. Namun, takdir memiliki rencana lain yang lebih besar dari sekadar mencuri harta saudagar. Pertemuannya dengan seorang pendeta bijak bernama Loh Gawe mengubah segalanya. Loh Gawe melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain pada diri Arok, sebuah tanda keberuntungan dewa. Sang pendeta membawa Arok keluar dari dunia hitam menuju gerbang kerajaan Tumapel yang megah. Di sana, Arok tidak lagi menjadi pencuri, melainkan seorang prajurit di bawah perintah sang penguasa zalim, Tunggul Ametung. Tumapel adalah negeri yang indah namun penuh dengan ketakutan. Saat Arok pertama kali menginjakkan kaki di istana, ia merasakan aura kekuasaan yang menyesakkan. Namun, di antara kilauan emas dan tajamnya tombak prajurit, Arok menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ia bukan hanya datang untuk mengabdi, ia datang untuk memperhatikan, belajar, dan menunggu saat yang tepat untuk menggenggam tahta yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Kesetiaan Ken Arok di Istana Tumapel membawanya menjadi pengawal pribadi Tunggul Ametung. Suatu sore yang tenang di Taman Keputren, sebuah peristiwa mengubah jalan hidup Arok selamanya. Saat itu, sang permaisuri, Ken Dedes, sedang turun dari kereta kencana. Secara tak sengaja, kainnya tersingkap, dan Arok melihat sesuatu yang mustahil. Betis Ken Dedes memancarkan cahaya putih yang sangat terang, bagaikan rembulan yang jatuh ke bumi. Arok terpaku, jantungnya berdegup kencang bukan hanya karena kecantikan Ken Dedes, tapi karena makna di balik cahaya itu. Ia segera menemui Loh Gawe untuk menceritakan apa yang ia lihat. Sang pendeta terdiam cukup lama sebelum berbisik, wanita yang rahimnya bersinar adalah Nareswari. Siapapun pria yang memperistrinya, ia akan menjadi raja di raja dan menurunkan garis keturunan penguasa di tanah Jawa. Mendengar itu, ambisi Arok meledak. Ken Dedes bukan lagi sekadar istri tuannya, ia adalah kunci menuju tahta. Namun, ada satu penghalang besar yang berdiri di depannya, Tunggul Ametung yang perkasa dan tak terkalahkan. Arok sadar, senjata biasa tak akan sanggup menembus kulit sang penguasa. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar baja, sebuah senjata yang ditempa dengan kekuatan mistis dan haus akan darah. Pikiran Arok pun tertuju pada satu nama di Desa Lulumbang, MPU Gandring. Ken Arok memacu kudanya menembus kabut malam menuju Desa Lulumbang. Di sana, di sebuah gubuk yang diterangi bara api yang tak pernah padam, hiduplah Empu Gandring, empu pembuat senjata paling sakti di tanah Jawa. Arok datang bukan untuk meminta pedang biasa. Ia menginginkan keris yang sanggup membunuh Tunggul Ametung, senjata yang memiliki nyawa dan kehausan akan darah. Empu Gandring menatap tajam pemuda di depannya. Ia merasakan kegelapan yang besar dalam hati Arok. Namun, sebuah kesepakatan dibuat. Gandring meminta waktu 1 tahun untuk merapalkan mantra dan menempa baja pilihan menjadi senjata dewata. Namun, ambisi Arok tak mengenal kata sabar. Setiap hari ia datang, menagih janji, sementara bara api di tungku Gandring terus menderu, menciptakan kilatan logam yang tak lazim. Hanya dalam waktu 5 bulan, Arok kembali dan menuntut kerisnya. Gandring menolak, keris ini belum sempurna, Arok. Jika kau ambil sekarang, ia akan membawa petaka. Tapi amarah Arok sudah di ubun-ubun. Di tengah percikan api bengkel yang memanas, sebuah pengkhianatan pertama terjadi. Arok merebut keris yang masih setengah jadi itu. Logamnya dingin namun terasa berdenyut di tangannya. Disinilah, kutukan pertama dari 7 turunan mulai dibisikkan oleh maut. Ken Arok kembali ke Tumapel bukan dengan tangan kosong. Di balik jubahnya, terselip sebuah senjata yang bergetar karena haus akan nyawa. Namun, Arok adalah seorang pencuri yang cerdik. Ia tak akan membiarkan tangannya terlihat kotor begitu saja. Ia meminjamkan keris itu kepada temannya, Kebo Ijo. Dengan bangga, Kebo Ijo memamerkan senjata sakti itu ke seluruh prajurit, membuat semua orang percaya bahwa keris itu adalah miliknya. Malam yang dingin pun tiba. Saat seluruh istana terlelap dalam mimpi, Ken Arok bergerak dalam bayang-bayang. Ia menyelinap masuk ke kamar pribadi Tunggul Ametung, sang penguasa yang selama ini ia layani dengan rasa benci yang terpendam. Suara derit lantai kayu terdengar pelan, berpadu dengan suara napas berat Tunggul Ametung yang tengah tertidur lelap. Di sampingnya, Ken Dedes terlelap dengan pancaran cahaya Nareswari yang masih menyinari ruangan itu dengan lembut. Tanpa ragu, Arok menghunus keris buatan Gandring.
Logamnya berkilat merah, seolah-olah api dari tungku MPU Gandring kembali menyala di ujung bilahnya. Dengan satu gerakan cepat dan mematikan, keris itu menembus dada Tunggul Ametung. Sang penguasa hanya sempat terperangah, matanya membelalak menatap sosok pengawalnya sendiri sebelum nyawanya terbang. Darah membasahi lantai, dan di saat itulah, kutukan itu resmi dimulai. Ken Arok berdiri di tengah kegelapan, menggenggam tahta yang berlumuran darah tuannya sendiri. Pagi di Tumapel pecah oleh jeritan yang membelah keheningan istana. Kabar kematian sang aku, Tunggul Ametung, menyebar lebih cepat daripada angin. Di tengah kekacauan itu, perhatian rakyat dan para prajurit langsung tertuju pada satu nama, Kebo Ijo. Keris yang masih tertancap di dada sang penguasa adalah bukti yang tak terbantahkan. Semua orang ingat bagaimana Kebo Ijo memamerkan keris itu dengan angkuh setiap hari. Tak ada yang menduga bahwa senjata sakti itu sebenarnya adalah milik Ken Arok yang dipinjamkan sebagai jebakan maut. Kebo Ijo, yang terbangun dalam kebingungan, tak sempat membela diri. Sebelum ia bisa menjelaskan bagaimana keris itu hilang dari tangannya, Ken Arok sudah berdiri di depannya dengan wajah yang dipenuhi amarah palsu. "Kau pengkhianat! Kau telah membunuh tuan kita," teriak Arok dengan suara yang menggetarkan aula istana. Dengan satu gerakan cepat, di hadapan banyak pasang mata, Arok merenggut keris itu dan menghujamkannya ke jantung Kebo Ijo. Kebenaran pun terkubur selamanya bersama napas terakhir pria malang itu. Kini, jalan menuju tahta telah bersih. Ken Arok dipuja sebagai ksatria setia yang membalaskan dendam tuannya. Di tengah duka yang masih menyelimuti kerajaan, Arok melangkah mendekati Ken Dedes. Meskipun sang permaisuri mengetahui siapa pelaku sebenarnya melalui mata batinnya, ia tetap diam, seolah-olah takdir memang menginginkan ini terjadi. Dengan kematian Kebo Ijo dan Tunggul Ametung, Ken Arok pun resmi mempersunting Ken Dedes dan menduduki tahta Tumapel. Namun, di balik kemegahan mahkotanya, kutukan MPU Gandring terus berbisik, menunggu giliran untuk meminta tumbal berikutnya. Tahun-tahun telah berlalu sejak darah Tunggul Ametung membasahi lantai Tumapel. Kini, Ken Arok duduk di atas tahta sebagai Sri Ranggah Rajasa, pendiri Wangsa Baru yang agung. Kerajaannya besar, kekuasaannya tak tertandingi. Namun, di balik kemegahan dinding Istana Singasari, Ken Arok tidak pernah benar-benar tidur dengan tenang. Setiap kali angin malam berdesir, ia seolah mendengar bisikan para MPU Gandring tentang 7 nyawa yang akan ditagih oleh sang keris. Ketakutannya bukan tanpa alasan. Anusapati, putra Ken Dedes dari rahim Tunggul Ametung, kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Wajahnya, sorot matanya, dan kegagahannya adalah cermin hidup dari pria yang dibunuh Arok bertahun-tahun lalu. Arok melihat Anusapati bukan sebagai anak, melainkan sebagai bayang-bayang maut yang berjalan di koridor istananya. Kegelisahan Arok semakin memuncak saat ia menyadari bahwa Ken Dedes selalu menatap Anusapati dengan tatapan penuh duka yang tersembunyi, seolah menyimpan rahasia kelam yang siap meledak. Suatu malam, rasa ingin tahu Anusapati tak lagi terbendung. Ia menemui ibunya, mendesak tentang siapa sebenarnya ayah kandungnya dan mengapa ayahnya meninggal begitu mendadak. Dengan berat hati, Ken Dedes menceritakan kebenaran pahit itu. Di saat itulah, mata Anusapati berubah. Kesedihan berubah menjadi api amarah yang dingin. Tahta yang diduduki Ken Arok ini bukan lagi simbol kekaguman, melainkan target pembalasan. Anusapati menyadari bahwa untuk menuntaskan takdir, ia harus menemukan senjata yang sama yang telah merenggut nyawa ayahnya, keris MPU Gandring yang kini tersembunyi, menunggu untuk kembali meminum darah raja. Sore itu, langit Singasari tampak semerah darah, seolah alam tahu bahwa sebuah babak besar akan segera berakhir. Ken Arok, sang pendiri dinasti Rajasa, sedang duduk menikmati ketenangan di ruang peraduannya. Namun, ketenangan itu adalah semu. Di tangannya, ia merasakan hawa dingin yang tak biasa merayap ke tulang-tulangnya. Tanpa ia sadari, Anusapati telah memerintahkan seorang pengalasan, abdi, kepercayaan untuk menuntaskan takdir yang tertunda. Pintu ruangan terbuka perlahan. Sang pengalasan masuk dengan kepala tertunduk, membawa keris yang telah lama hilang dari pandangan Arok. Sebelum sang raja sempat bersuara, keris MPU Gandring telah menghujam dadanya, titik yang sama di mana ia dulu menikam Tunggul Ametung. Darah hangat mengalir, membasahi lantai istana yang megah. Dalam detik-detik terakhir napasnya, Arok tidak melihat wajah pembunuhnya, melainkan bayangan MPU Gandring yang tersenyum di tengah kobaran api tungku yang ia hancurkan dulu. Ken Arok roboh, mahkotanya terjatuh dengan denting yang memecah kesunyian. Anusapati masuk ke ruangan itu, menatap tubuh pria yang ia anggap ayah namun ternyata adalah pembunuh ayahnya. Dendam telah terbalas, namun harga yang dibayar sangat mahal. Keris itu kini kembali ke tangannya, masih bergetar,
seolah berbisik bahwa ia belum selesai meminta tumbal. Singasari pun memulai babak baru di bawah kepemimpinan Anusapati, namun kutukan itu tetap hidup, terkunci di dalam bilah baja yang akan terus meminta darah dari 7 turunan penguasa Jawa.